Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, selamat datang kembali dengan kami di channel Azril Hidayat. Dalam video yang baru ini kami akan kabarkan informasi terbaru terkait dengan pengumuman kelulusan dari P3K Guru di tahun 2022, tentunya bagi teman-teman P1, P2, P3, dan P4 yang mengikuti P3K Guru tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru di instansi pemerintah daerah. Silakan simak video ini hingga akhir. Kami akan sampaikan mengenai pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan di 10 Maret. Apakah benar 10 Maret? Ataukah maju? Ataukah bisa mundur lebih dari itu? Silakan simak video ini hingga akhir. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Informasi kami sampaikan yang pertama terkait dengan informasi terkini dari BKN soal mekanisme pengumuman P3K Guru tahun 2022, di mana dalam berita yang dirilis di jpnn.com. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Panselnas, dalam hal ini BKN ya sebagai ketua dari Panselnas, sedang melakukan percepatan terkait dengan pengolahan hasil seleksi sekaligus menguji validitas sistem pengolahan hasil dari Kemendikbudristek. Ingat lagi, pada 9 sampai 11 Februari Kemendikbudristek mengundang BKN untuk mengolah hasil seleksi P3K Guru 2022. Kemarin pagi Panselnas sudah rapat, saya juga hadir. Ini masih pengolahan hasil sekaligus menguji validitas sistem pengolahan hasil tersebut, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com Kamis tanggal 2 Maret. Artinya dalam hal ini BKN sebagai ketua Pansel itu masih melakukan uji validitas sistem ya, dan juga melakukan percepatan. Nah, yang kita bisa garis bawahi ada kalimat percepatan di sini ya. Ada percepatan yang coba dilakukan oleh, dalam ini adalah BKN sebagai ketua dari Panitia Seleksi Nasional. Apa kemudian artinya bisa dipercepat, bisa diumumkan sebelum 10 Maret? Kita cermati juga kembali ya video. Kita coba lihat untuk informasi berikutnya. Nah, dia berharap tidak ada data-data anomali. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan adalah, dia berharap tidak ada data-data anomali sehingga pengolahan bisa final. Nantinya hasil seleksi yang diumumkan tidak hanya untuk peserta prioritas 1 atau P1, tapi juga untuk P2, P3, dan P4. Insya Allah yang diumumkan semua dari P1 sampai P4. Artinya adalah dari P1 yang sudah mendapatkan formasi, kemudian tambahan 2100-an ya, kemudian P2 dan P3 serta pelamar umum semuanya akan diumumkan nantinya bersamaan ya. Untuk tanggalnya kita belum bisa untuk memastikan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat Panselnas menyetujui dilakukannya optimalisasi pemenuhan formasi, sehingga di sini dikatakan ya, akan ada perubahan formasi yang akan segera ditetapkan oleh Kemenpan. Nah, akan ditetapkan oleh Kemenpan RB, artinya belum. Lebih lanjut dikatakan, diharapkan paling lambat 10 Maret sudah ada hasilnya. Oleh karena itu, tim BKN sekarang sedang berusaha keras menyelesaikan pengolahan datanya. Nah, di sini sedang berusaha dengan keras. Kemudian selain itu, secara paralel menyiapkan beberapa prasyarat seperti penetapan perubahan formasi. Demi percepatan pengumuman P3K Guru, tim kami lembur untuk menyelesaikan pengolahan datanya, ujar Deputi Suharmen. Ditanya apakah akan molor lagi, Deputi Suharmen menegaskan timnya akan berusaha paling lambat 10 Maret diumumkan. Nah, ini dia. Dari berita ini ya, dari pernyataan Bapak Suharmen, orang BKN, selaku panitia atau ketua Pansel P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah, beberapa hal dapat kita tarik sebuah asumsi bahwa Kemenpan RB masih berusaha keras untuk menyelesaikan pengolahan datanya. Nah, paling lambat diusahakan 10 Maret. Namun di sini percepatan itu sedang dilakukan oleh Deputi Suharmen. Artinya menurut teman-teman sekalian, apakah bisa sebelum 10 Maret? Akan tetapi dengan pernyataan tersebut ada pernyataan yang justru berkebalikan, bahwa di sini Bapak Suharmen juga mengatakan jika tidak ada data-data anomali ya, dia berharap tidak ada data-data anomali sehingga datanya masih bisa final. Nah, ketika
lapangan ternyata banyak data anomali, kemudian masih banyak data yang belum valid seperti itu, tentunya akan memakan waktu ya, akan memakan waktu sehingga pengumuman bisa lebih dari 10 Maret. Nah, semoga ini tidak terjadi karena kita semuanya pastinya mengharapkan semoga pengumuman ini bisa dilakukan sebelum tanggal 10 Maret atau maksimal di tanggal 10 Maret. Karena kita tahu P1 dan P2, P3 setelah P4 tentunya telah menunggu terlalu lama ya. Yang jadwal yang diundur-undur, kemudian jadwal yang dilakukan penyesuaian terus-menerus. Seperti pendapat ya, ataupun sebuah analisa dari guru lulus PG, di mana guru lulus PG itu belum bisa yakin bahwa pengumuman itu 10 Maret. Kenapa belum yakin? Nah, di sini kita bisa lihat di pernyataan Bapak Musbihin ya. Bapak Musbihin, beliau adalah Ketua GLPG P3K. Kita bisa lihat bahwa di sini dia mengungkapkan keraguan itu lantaran pengolahan data dan penyusunan regulasi formasi tambahan untuk mengakomodasi guru PG seleksi 2021 baru dilakukan setelah rapat tanggal 1 Maret. Nah ini, regulasi itu baru disusun 1 Maret. Ya kalau datanya baik-baik saja, kalau banyak yang rancu, apakah waktu 9 hari cukup? Nah ini yang dipertanyakan. 9 hari cukup, ujar Musbihin. Dia khawatir akan banyak data aneh terkait P2, P3 yang hanya melewati tes observasi, terlebih berkembangnya isu jumlah P3 sangat banyak dan ada yang disinyalir memalsukan dokumen ijazah. Nah, akhir-akhir ini yang berkembang adalah isu tentang P1, guru yang sudah lolos passing grade, namun P2 dan P3 itu belum tersentuh oleh panitia seleksi ataupun belum mengemuka di publik. Nah, khawatir ketika nanti P2 dan P3 itu banyak data-data yang aneh karena P2 dan P3 hanya melalui tes observasi. Nah, ini juga akan memicu kemungkinan tadi pengunduran jadwal. Ini yang dikemukakan oleh Bapak Musbihin. Kemudian kita bisa lihat data yang bermasalah tersebut tentunya bisa menyita perhatian dari Panselnas, yaitu terutama BKN sebagai panitia seleksi ketuanya. Kemudian dikhawatirkan Kemendikbudristek dan Kemenpan-RB juga dalam pengolahan data menemui masalah. Meski begitu, Musbihin tetap berharap jadwalnya tidak berubah lagi karena ini sudah 1 tahun 5 bulan mereka menunggu. Nah, untuk P1 ternyata sudah 1 tahun 5 bulan menunggu dari pengumuman hasil seleksi P3 Guru tahun 2022. Nah, apapun itu teman-teman, nanti silahkan untuk teman-teman berkomentar ya di kolom komentar menurut Bapak Ibu Guru, teman-teman guru honorer, apakah nanti jadwalnya akan sesuai dengan jadwal yang dirilis. Bukan jadwal sebenarnya, estimasi jadwal yang disampaikan oleh dalam hal ini adalah BKN, kemudian disampaikan oleh Kemendikbudristek, kemudian disampaikan oleh Kemenpan-RB ya, terkait dengan maksimal 10 Maret, selambat-lambatnya 10 Maret akan diumumkan dari hasil seleksi P3 Guru tahun 2022. Silahkan apakah akan dilaksanakan sebelum 10 Maret ataukah akan molor kembali lebih dari 10 Maret. Silahkan teman-teman berkomentar. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan, namun harapan kami semuanya, kita semuanya tentunya akan diumumkan paling lambat 10 Maret tahun 2023. Terima kasih telah menyimak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.